Salam jumpa kembali dengan cerita Leli dalam kisah Dikejar Hasrat Besan. Sebelum mendengarkan bab 3 ini, sebaiknya pastikan dulu sudah mendengarnya bab 1 dan 2 sampai selesai, agar tidak timbul ambigu atau terjadi kerancuan dalam mengikuti alur selanjutnya. Cerita ini lebih syahdu jika didengarkan, karena bisa sambil rebahan dan memejamkan mata menghayatinya. Selamat mendengarkan. Halo, masih ingat gak sama Angela? Ayah masih nyewain mobil kan? Oh iya Neng Angela. Masih Neng. Syukurlah. Neng mau sewa mobil lagi. Boleh, kapan? Mulai hari Senin selama 2 minggu, tapi bisa lebih tergantung sikon. Ayah lihat dulu jadwalnya ya. Nanti sore kabarin lagi. Soalnya hari ini ayah lagi di luar ikut acara ngebesan anak tetangga. Oke deh. Neng tunggu kabarnya ya. Iya Neng. Itulah obrolan pertama di pagi ini via telepon dengan Angela. Seorang wanita cantik jelita yang beberapa bulan lalu pernah menyewa mobilku selama hampir 1 bulan penuh. Angela seorang wanita panggilan kelas atas, namun memiliki hati yang lembut. Bahkan kalau aku pikir-pikir dialah yang secara tidak langsung menjadi orang pertama yang mewarnai atau bahkan mengubah hidupku hingga menjadi seperti saat ini. Begini ceritanya. 1 tahun yang lalu, Ardi menghibahkan mobilnya kepadaku. Dia mendapat mobil inventaris baru dari kantornya yang jauh lebih baik. Dia menghibahkan mobilnya karena Anissa istrinya juga sudah memiliki mobil sendiri yang lebih baik dari semenjak kuliah dulu. Sebenarnya aku tidak terlalu membutuhkan mobil itu. Dalam menunjang aktivitas sehari-hari, aku lebih nyaman menunggangi motor sport yang dirasa sangat gagah dan terkesan lebih gaul setiap kali mengendarainya. Namun aku juga tidak mungkin menolak kebaikan anakku. Hampir 4 bulan mobil itu nganggur, jarang dipakai kecuali jika ada saudara atau tetangga yang meminjamnya dengan bahasa sewa. Aku tidak pernah mematok harga sewa, yang penting dijaga dan dirawat dengan baik selama dipergunakan, dan jika ada uang lebih, belikan BBM aja setelah dipakai. Hal tersebut untuk memudahkan lagi jika ada yang pinjam mendadak dalam keadaan darurat. Pada suatu hari, salah seorang tetangga memperkenalkan Angela kepadaku. Dia berminat menyewa mobilku selama 1 bulan, sekaligus aku diminta menjadi sopirnya. Tugasku hanya mengantar jemput pada jam-jam tertentu, sehingga mobil masih bisa dipakai atau disewakan di luar jam itu. Sejak hari itu Angela menjadi pelanggan sewa mobilku. Singkat cerita, tak terasa waktu terus berlalu, dan sudah hampir 2 minggu aku menjadi sopir sewaan Angela. Menjemput dia di rumahnya yang berada di kompleks perumahan paling elit di kota ini, dan mengantarnya kemanapun dia menyebutkan alamat tujuannya. Biasanya aku mengantarnya petang hari dan menjemputnya lagi sesuai permintaannya. Terkadang juga tidak minta dijemput sampai besoknya dia minta diantar lagi ke tempat yang berbeda. Angela membayar cukup mahal untuk tugasku tersebut, dan aku menerima itu sebagai bagian tak terpisahkan dari konsekuensi kesepakatan perjanjian sewa-menyewa. Aku tidak menganggap itu sebagai kerja yang hina lantaran menerima bayaran dari hasil keringat maksiat Angela dengan pelanggannya. Karena bagiku, Angela tetap memiliki hak untuk menentukan sikap dan melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Selama 2 minggu melaksanakan tugas, aku sudah berusaha menghilangkan beban psikologis apapun termasuk perasaan tertarik padanya. Sebagai lelaki normal yang walau usiaku tidak muda lagi, memang tidak dapat mengingkari jika Angela yang usianya 3 tahun di atas Iqmal anak bungsuku, sangat cantik mengagumkan. Aku bahkan sudah menyukainya sejak pertemuan pertama. Dengan rambut sebahu, wajah oval proporsional, hidung bangir, kulit putih dan postur tubuh ramping semampai, Angela tampil mempesonakan mata setiap lelaki yang melihatnya termasuk diriku. Sebagai duda yang sudah hampir 4 tahun menyendiri, aku pun tidak dapat menepis getar-getar rasa saat wangi parfum Angela yang khas menyerbu hidung ketika dia masuk ke mobilku, terlebih dengan pakaiannya yang super seksi. Terkadang muncul juga rasa cemburu saat Angela terlihat begitu mesra dan manja digandeng oleh lelaki sebaya denganku yang lebih pantas menjadi ayahnya. Tapi aku berusaha menekan semua perasaan itu sekuat-kuatnya. Kesetiaan pada almarhumah istriku masih tetap menjadi pondasi sekaligus tameng yang membentengi hatiku. Terlebih lagi secara fisik dan finansial pun aku kalah jauh. Mana mungkin wanita semuda dan secantik Angela yang sudah terbiasa menikmati kemudahan dan kemewahan hidup, mau dengan seorang pensiunan satpam yang kini nyambi jadi sopir sewa. Itu hanya akan menjadi seperti pungguk yang merindukan bulan. Percakapan kami ketika berada dalam mobil pun biasa-biasa saja.
Aku tetap berusaha menjaga jarak dengan Angela agar tidak terlibat lebih jauh dalam urusan pribadi. Sebagai sopir sewa amatiran, aku tetap berusaha profesional. Tapi setelah 3 minggu ada yang berubah. Banyak peningkatan dalam kualitas komunikasi kami. Tidak hanya sekedar, mau kemana Neng, atau jam berapa mau dijemput, dan basa-basi lainnya. Angela mulai berani menanyakan latar belakang kehidupanku hingga menanyakan ada berapa penyewa minggu ini. Mulanya aku agak riku tapi perlahan mulai dapat menyesuaikan diri dan seperti biasa menunjukkan kualitasku sebagai pembicara atau pendengar yang baik. Seiring berjalannya waktu, hubungan emosional kami pun berlangsung sangat hangat. Angela bahkan telah menganggap aku orang tuanya dan memanggilku ayah, demikian juga sebaliknya aku pun memanggilnya Neng. Angela pun mulai tak canggung lagi mengungkap riwayat hidupnya. Dia ternyata berasal dari Bandung, produk keluarga broken home. Kedua orang tuanya bercerai. Ibunya kabur bersama pria lain, dia terpaksa tinggal dengan ayahnya yang pemabuk dan tukang main pukul. Kondisi kedua adik lelakinya jauh lebih rusak lagi. Angela tidak tahan dengan kondisi itu, sehingga dia memutuskan minggat dari rumahnya dan mengadu nasib ke ibu kota. Kuliahnya pun ditinggalkan dan mulai mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Dengan bermodalkan kecantikan dan keindahan tubuhnya, Angela menjadi SPG yang tak lama kemudian memasuki dunia modeling. Foto-foto dirinya pernah menghiasi majalah fashion lifestyle hingga majalah pria dewasa. Selain itu dia juga pernah mendapat peran-peran kecil dalam beberapa sinetron lokal. Tanpa disadari semua aktivitasnya itu perlahan namun pasti membawanya ke lembah hitam. Kehidupan malam dan hingar-bingar pesta sepertinya memberikan keleluasaan dan jati dirinya yang baru karena sejak saat itu juga dia dikenal sebagai model plus-plus. Angela, gadis blasteran Sunda Arab, menjadi primadona di kalangan atas. Belakangan, Angela menjadi simpanan seorang pejabat instansi ternama yang sekaligus juga petinggi sebuah partai politik besar di negeri ini. Angela mendapatkan segala fasilitas mewah dari sang pejabat yang ternyata hanya datang pada waktu-waktu tertentu, sehingga dia tetap bisa melanjutkan profesi gelapnya sebagai wanita panggilan kelas atas tanpa sepengetahuan suami simpanannya. Saya terlanjur menyukai pekerjaan ini. Jawab Angela ketika aku iseng bertanya kenapa tidak berhenti jadi wanita panggilan. Toh sudah ada pejabat yang menanggung segala kebutuhan hidupnya. Aku hanya bisa diam mendengar jawabannya dan meliriknya melalui kaca spion. Angela duduk santai di bangku belakang sambil selonjoran dan terangguk-angguk menikmati lagu melankolis yang mengalun dari audio mobil. Ngomong-ngomong, ayah kapan mau nikah lagi? Pada suatu hari tiba-tiba Angela bertanya sesuatu yang sejujurnya entah sudah berapa ratus kali aku dengar pertanyaan itu dari saudara, teman dan tetangga, termasuk anak-anak dan menantuku. Namun seperti biasa aku pun bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Angela tertawa-tawa geli ketika aku mengatakan belum berniat berumah tangga kembali karena masih ingin mempertahankan kesetiaan pada almarhumah istriku. Dasar ayah lebay, sergah Angela masih sambil tertawa-tawa kecil. Kenapa? Ada yang salah? Lucu aja ya. Memangnya menurut Neng salah kalau ayah setia? Bagus sih, tapi lucu aja. Kok ada lelaki setia seperti itu? Ayah kalah sama aku yang bahkan punya suami banyak. Canda Angela sambil masih terus mesem-mesem hingga dia beberapa kali mencubit pundakku. Neng gak punya kesetiaan sih, godaku lagi. Ayah kan tahu sendiri suamiku banyak, gonta-ganti gimana mau setia? Sahutnya masih dengan tertawa-tawa namun mulai terdengar hambar. Seperti sedang melontarkan sebuah lelucon yang sangat garing. Suaminya emang banyak, tapi semuanya hampa. Timpalku lagi sambil tersenyum getir. Angela terlihat agak sedikit tersentak dan beberapa saat terdiam. Lalu mematikan rokoknya dan merenung cukup lama. Aku pun terdiam, hanya deru mesin mobil yang terdengar. Lalu lintas malam itu cukup sepi, sebagian lampu jalan pun telah dipadamkan. Dan tiba-tiba aku menyadari kelancangan ucapanku tadi. Maaf ya Neng, kalau omongan ayah tadi menyinggung, ucapku tulus. Gak tersinggung kok. Ucapan ayah benar. Para suami semalam itu memang hampa. Bahkan suami simpanan aja tetap hampa. Mereka hanya punya raga, nafsu dan harta, tak punya hati apalagi cinta. Mereka juga sudah melupakan kata setia untuk pasangannya masing-masing. Angela bertutur panjang dengan suara yang sangat lirih. Aku menghela napas panjang, dadaku terasa sesak ikut bersimpati pada Angela yang terpaksa harus mengalami hidup yang sedemikian dramatisnya. Sebenarnya hidup itu kan menawarkan banyak pilihan Neng. Ucapku pelan. Tapi aku tidak punya pilihan yang lebih baik ya.
Sangkal Angela dengan nada sedikit meninggi. Kita mungkin tidak punya banyak pilihan, atau bahkan tidak tahu apakah pilihan kita itu sudah benar atau belum. Tapi setidaknya kita wajib punya pegangan untuk memandu kemana kita akan melangkah. Aku melanjutkan ucapan dengan lembut, berusaha mengingatkannya sekaligus menghiburnya. Angela menarik napas berat, suasana kembali terasa canggung dan kaku. Kami tidak berbicara lagi setelah itu hingga tiba di depan sebuah hotel tujuan. Angela turun dari mobilku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, setelah itu menghilang di telan bangunan hotel megah bercat putih. Aku pun pulang dengan diliputi rasa bersalah. Sepertinya Angela memang tersinggung dengan ucapanku. Aku berjanji besok akan meminta maaf padanya. Jika perlu untuk beberapa hari sisa waktu kebersamaan kami, dia tidak usah membayar sewa. Pada hari berikutnya aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa, menjemput Angela pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tanpa harus meminta maaf dan basa-basi lainnya, ternyata Angela telah kembali seperti sedia kala, ceria dan hangat menyambutku, laksana seorang gadis yang akan diantar shopping oleh ayahnya. Obrolan kami pun kembali normal penuh canda, walau aku jadi agak sedikit berhati-hati takut kembali menyinggung perasaannya. Apa Neng tidak bosan dengan rutinitas seperti ini? Tanyaku setelah kami cukup lama berdiam diri. Memangnya ayah punya ide agar aku nggak bosan? Angela malah balik bertanya. Punya dong, misal menikah dengan lelaki yang mampu memberi nafkah lahir dan batin yang cukup, tidak sekedar limpahan materi yang semu. Hidup bahagia mempunyai anak-anak dan menikmati kehidupan seutuhnya. Aku mengucapkan kalimat tersebut sesantai mungkin agar tidak terjadi salah paham, dan memang ingin mendengar pendapat Angela tentang arti berumah tangga. Untuk beberapa saat Angela hanya terdiam. Aku melirik ke belakang lewat kaca spion, dia sedang melepas pandang keluar kaca jendela mobil yang buram. Itu angan-angan yang terlalu idealis buat aku, ya? Ucap Angela lirih. Jangan melihat itu sebagai sesuatu yang mustahil. Ayah rasa itu sangat realistis. Bukankah setiap orang juga berpikir mengenai kebahagiaan hidup berkeluarga? Ucapku menambahkan. Iya sih, timpal Angela pelan. Tapi begini, kita punya takaran penilaian yang berbeda dan hal itu tidak akan bisa bertemu. Kita hidup berada dalam kemungkinan. Apa yang bakal terjadi hari esok pun gak bisa menebaknya. Dan itu lebih sering tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan di hari ini. Jadi bagiku tidak ingin terlalu bermimpi, nikmati saja seperti air mengalir, ujar Angela dengan bibir yang tampak sedikit bergetar. Aku pun menarik nafas dalam-dalam. Apakah Neng menganggap hidup yang sekarang dijalani sudah sesuai dengan yang dibayangkan sebelumnya? Tanyaku penasaran. Sebagai seorang wanita, aku juga sangat mendambakan seorang suami yang mencintai dan menyayangiku bahkan memberiku keturunan. Namun untuk saat ini, aku sudah terlanjur menikmati punya banyak suami seperti ini. Ucap Angela yang benar-benar membuatku terperanjat. Sepertinya perjalanan hidup yang cukup getir telah mengubah cara pandang dia terhadap kehidupan secara keseluruhan. Tiba-tiba timbul perasaan sedih dalam diriku. Hari ini adalah hari terakhirku bersama Angela. Besok dia akan pergi berlibur entah berapa lama dengan suami simpanannya, dan setelah itu dia akan menetap di mana katanya masih belum jelas. Besar kemungkinan kami pun tidak akan bertemu lagi. Kebersamaan kami yang genap 1 bulan ini, tanpa sadar telah membangkitkan rasa iba dalam hati dan keinginan untuk melindunginya. Angela ternyata sudah bukan sekedar pelanggan sewa mobilku saja, namun dia telah menjadi teman sekaligus anak gadisku yang seharusnya aku lindungi atau aku selamatkan dari lembah nista yang akan segera menenggelamkannya. Melalui kaca spion mobil aku menatapnya. Mengapa dirimu yang sebegitu indahnya harus terhanyut dalam kubangan nista? Batinku nelangsa. Tak terasa mobil pun sampai di tujuan. Angela turun dari mobil setelah memintaku untuk menunggunya 1 atau 2 jam lamanya, karena dia akan segera pulang setelah berkencan singkat dengan pelanggannya. Namun baru saja aku akan menyalakan rokok yang sudah terselip di bibir, tiba-tiba Angela kembali mendatangi mobilku dengan langkah tergopoh-gopoh. Yah, tolong antar pulang secepatnya. Suamiku ternyata sudah ada di rumah. Ucap Angela agak terburu-buru. Dengan tanpa banyak bertanya lagi, aku pun langsung melaksanakan perintahnya. Nanti ayah ke rumah dulu ya, kenalan sama suamiku, ucap Angela ketika mobil telah melaju kencang menuju rumahnya. Hah? Gak enak sama suamimu, tolakku halus walau agak tersentak. Gak apa-apa, aku udah bilang kalau ayah ini adalah ayah angkatku yang selalu menjaga dan setia mengantar aku kemana-mana.
Suamiku memang ingin kenalan juga sama ayah. Tapi Neng, udah ayah nurut aja. Dia orangnya baik kok, gak banyak omong. Ayah malah pasti senang bisa kenalan sama dia. Siapa tahu cocok, nanti diajak ikutan proyeknya. Hehe, rayu Angela yang sepertinya dia ingin menjadikan aku sebagai perisai untuk alibi pada suaminya. Tak sampai 20 menit mobilku pun sudah kembali terparkir di depan rumah Angela yang sesungguhnya terlalu besar dan megah kalau hanya ditempati Angela sendiri yang ditemani seorang pembantu tuanya. Yah, masuk dulu yuk. Suamiku orang baik kok, ucap Angela sambil menggandeng tanganku dengan sangat manja, persis seperti Fanny menantuku kalau sedang ingin dibeliin tas yang agak mahal. Tapi Neng, aku sedikit menahan langkah karena ragu. Sudahlah ya, kayak baru kenal sehari aja sama aku. Paksa Angela sambil menyeret tubuhku masuk rumahnya. Selama 1 bulan antar jemput dia, baru kali ini aku akan masuk ke rumahnya. Saat sudah berada di dalam, suasana hangat langsung terasa. Angela sepertinya memang sangat pandai menata interior ruangan sehingga terasa sedap dipandang mata dan nyaman. Dekorasi ruangan tamunya bertema oriental, beberapa buah patung menghiasi berbagai sudut. Untuk beberapa saat aku sempat terbengong-bengong memandangi sekitar ruangan itu. Ada sedikit kemiripan dengan ornamen rumah Ardi anakku, bisa jadi pengembangnya memang sama. Silakan duduk dulu ya, ucap Angela mempersilakan aku duduk di sofa. Ayah mau minum apa? Kopi teh hangat atau jus? Tawarnya sambil ke minibar. Kopi panas aja, makasih sebelumnya, jawabku sambil menjatuhkan diri di sofa. Mataku kembali mengitari seisi ruangan mencari-cari suami Angela yang katanya sudah ada di rumahnya dan mau diperkenalkan kepadaku. Silahkan diminum dulu kopinya, ya. Tiba-tiba Angela sudah berada di depanku dan meletakkan segelas kopi yang masih mengepul di atas meja depanku. Tubuhnya agak membungkuk, sehingga aku bisa dengan jelas melihat sekelebatan gumpalan 2 bukit kembarnya yang kencang dibalut bra hitam lewat gaun mini terusan yang dikenakannya. Sejenak dadaku berdesir dan aku merasakan sesuatu yang bereaksi. Makasih ya Neng, ucapku lagi sambil menenangkan jantungku yang mendadak berdebar-debar. Tunggu ya. Aku panggil dulu suamiku di kamar, ucapnya sambil kembali beranjak. Iya Neng, jawabku singkat sambil terus menata hati yang entah mengapa semakin berdebar-debar. Terbersit sedikit kecurigaan kalau sebenarnya suaminya Angela tidak ada. Dia sengaja menjebakku di rumahnya dan ingin mengerjaiku. Bulu kuduku seketika merinding, belum siap kalau harus melakukan perbuatan terlarang dengannya. Terlebih ketika membayangkan Angela bekas dipakai banyak lelaki yang bisa jadi tidak terjamin kesehatannya. Tak raat tiba-tiba sebuah seruan mengejutkanku. Astagfirullah, seruku dalam hati. Mataku seketika terbelalak, mulut menganga, kumis dan alis tebalku pun ikut-ikutan bergerak karena terkejut. Bukan oleh teriakan Angela, tapi oleh pemandangan secara keseluruhan yang ada di depan mataku. Angela masuk ruang tamu sambil menggandeng seorang lelaki gagah yang hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana kolor biru. Lelaki berwibawa walau hanya dalam pakaian asal seperti itu, pun tampak terbengong-bengong kaget menatapku tak percaya. Angela pun tampak kebingungan melihat aksi kami berdua yang mungkin dinilainya sangat konyol. Susah sekali aku menggambarkan bagaimana suasana saat itu. Kaget, kalut, tak percaya namun sama-sama tidak mungkin bersembunyi untuk saling menghindar. Beberapa kali aku mengerjapkan mata untuk benar-benar meyakinkan pandanganku, jika lelaki berwibawa yang katanya sangat baik dan menjadi suami simpanan Angela itu adalah Pak Yusuf Bahtiar Afandi, suaminya Bu Yanti, ayahnya Anissa, mertuanya Ardi alias besanku sendiri. Entah berapa lama aku dan Pak Yusuf terbengong-bengong sampai akhirnya aku mengambil inisiatif untuk memecah kebekuan itu dengan berpura-pura tidak kenal, bahkan mengajak kenalan kembali. Dan besanku itu pun langsung bisa berakting dengan baik bahkan kunilai sangat sempurna. Ternyata aku dan besanku memiliki kemampuan akting yang sama, maka keadaan yang sangat mengejutkan itu pun tak berlangsung lama. Angela bahkan mungkin tidak menyadari kalau kami sebenarnya sudah hampir 5 tahun saling mengenal, tepatnya semenjak menjadi besan. Kurang lebih 15 menit kemudian aku pamitan, karena takut kalau terlalu lama, malah sandiwara kami akan terbongkar. Sebelum berpisah aku dan Pak Yusuf saling melempar kode untuk tetap menjaga rahasia ini sampai bila-bila masa. Semenjak kejadian itu, besan yang sebelumnya tidak pernah berkomunikasi denganku menjadi hampir setiap hari mengirim pesan walau hanya sekedar say hello. Pada saat-saat tertentu dia pun menawarkan banyak bantuan,
termasuk memberikan lampu hijau jika aku berminat untuk menikmati Angela. Tentu saja aku tolak baik-baik dan tetap berjanji kalau rahasia dia tidak akan pernah terbongkar oleh siapapun. Sebulan yang lalu, Pak Yusuf mengajak kerjasama untuk pembuatan perkebunan sayuran di daerah Bandung dan Cianjur. Proyek tersebut sepenuhnya dipercayakan kepadaku dan Bu Yanti istrinya. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Karena Pak Yusuf memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepadaku dan istrinya, jadinya aku dengan Bu Yanti selama 1 bulan itu bagai Romeo dan Juliet ketika sedang berduaan. Benang-benang asmara tumbuh dengan suburnya di antara kami berdua. Walau sampai detik ini belum pernah melakukan sesuatu yang melanggar area demarkasi kehormatan Bu Yanti sebagai istrinya Pak Yusuf, namun kami sudah sama-sama mengucapkan kata cinta, layaknya 2 ABG yang baru jatuh cinta. Kami bahkan sering makan sepiring berdua saling suap. Padahal waktu remaja aku tidak pernah melakukan itu bersama almarhumah istriku. Dan saking gilanya, Bu Yanti sempat berucap akan minta cerai dari Pak Yusuf jika aku benar-benar mau menikahinya. Dan lebih aneh lagi, Pak Yusuf justru sepertinya sangat senang dan merestui keakraban dan kedekatan aku dengan istrinya. Apalagi kalau Bu Yanti minta izin menginap bersamaku dalam beberapa hari di Bandung atau Cianjur. Dia langsung memberikan lampu hijau sehijau-hijaunya, bahkan lebih hijau dari semua lampu lalu lintas yang ada. Seminggu yang lalu aku baru kembali karena proyek pengadaan lahan itu sedang dikaji dulu oleh para ahli kepercayaan Pak Yusuf. Tiba-tiba aku malah dipertemukan dengan besan yang tertukar, Bu Aida. Yang akhirnya sampai terjadi konser yang sama sekali tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Tak terasa sudah seminggu berlalu dari konser bersama Bu Aida itu. Selama seminggu itu pula aku mati-matian menahan diri agar tidak tergoda rayuan Bu Aida yang nyaris setiap hari merengek-rengek minta ditemani makan dan konser. Padahal di hotel dekat rumah makan Karuhun seminggu yang lalu, dia sudah habis-habisan mengkonserku selama 2 hari 2 malam hingga seluruh sendiku terasa copot dan sumsumku habis. Entahlah akan seperti apa diriku ini selanjutnya? Siapa yang nantinya akan benar-benar menjadi istriku? Masih adakah besan yang minta dibantu, sedangkan aku punya 4 besan. Ibu mertuanya Ridwan, ibu mertuanya Ardi, ibu mertuanya Tommy dan ibu mertuanya Iqmal. Seru juga ternyata punya 4 anak, jadinya punya 4 besan yang mungkin saja kesemuanya benar-benar minta dibantu dalam suka dan duka. Amin. Sampai jumpa pada bab selanjutnya yang pastinya makin menggila. Terima kasih.